Usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Salah satu lini usaha masyarakat yang paling dekat dengan kita yang dapat kita temui di mana saja. Dari laman indonesia.go.id, UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sebagai salah satu tindakan pemerintah untuk memperkuat kemampuan permodalan UMKM dan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM, maka dikeluarkanlah sebuah program, yaitu Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. KUR merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup. Singkatnya, KUR merupakan program pembiayaan atau kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga yang rendah. KUR pertama kali diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Kini, KUR diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. KUR juga mengalami perubahan skema pemberian subsidi. Pada periode pertama penyaluran KUR dari tahun 2007 sampai dengan 2014, subsidi KUR diberikan menggunakan mekanisme imbal jasa penjaminan atau IJP. Sejak Agustus 2015, subsidi KUR tidak lagi diberikan menggunakan mekanisme imbal jasa penjaminan, melainkan diganti menggunakan skema subsidi bunga atau margin. KUR juga memiliki kelebihan dibandingkan program kredit lainnya, seperti suku bunga atau suku margin KUR yang dimulai dari 3% untuk KUR supermikro dan 6% untuk KUR jenis lainnya. Maka dalam setiap bulannya, bunga atau margin yang dikenakan tidak sampai 1%. Namun, untuk debitur KUR berulang, akan dikenakan suku bunga atau margin yang lebih tinggi 1% dibandingkan suku bunga atau margin sebelumnya. Hal ini juga berlaku untuk KUR supermikro dan KUR mikro yang mengalami graduasi atau naik kelas ke KUR kecil. Hal ini dikarenakan graduasi KUR supermikro dan KUR mikro melanjutkan skema KUR sebelumnya, sehingga dihitung sebagai KUR berulang. KUR juga tidak memerlukan agunan tambahan bagi plafon sampai dengan 100 juta rupiah. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Agunan tambahan hanya diperuntukkan pada plafon pinjaman di atas 100 juta rupiah sesuai dengan kebijakan atau penilaian objektif dari penyalur KUR. Untuk calon penerima KUR, terdapat 11 kategori calon penerima KUR. Dari 11 kategori calon penerima KUR, tidak semua 11 kategori calon penerima KUR dapat mengakses semua jenis KUR. Untuk KUR supermikro, diperuntukkan bagi calon penerima KUR antara lain: untuk KUR mikro dan KUR kecil, sama-sama diperuntukkan bagi calon penerima KUR antara lain: untuk KUR penempatan pekerja migran Indonesia, diperuntukkan bagi, dan untuk KUR khusus, diperuntukkan bagi calon penerima KUR antara lain: dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Tiap-tiap jenis KUR memiliki perbedaan dan persyaratan yang berbeda. Untuk KUR supermikro diatur dalam pasal nomor 18 dengan suku bunga atau suku margin 3% efektif per tahun dengan dana KUR yang diberikan paling banyak 10 juta rupiah. Adapun untuk persyaratannya antara lain
Untuk KUR mikro diatur dalam pasal nomor 22 dengan suku bunga atau suku margin dimulai dari 6% efektif per tahun bagi debitur KUR baru, dengan dana KUR yang diberikan dimulai dari 10 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut. Untuk KUR kecil diatur dalam pasal nomor 26 dengan dikenakan suku bunga atau suku margin mulai dari 6% efektif per tahun bagi debitur KUR baru, dengan dana yang diberikan dimulai dari 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Adapun persyaratan pengajuan KUR kecil antara lain berbeda dari KUR jenis lainnya. KUR penempatan pekerja migran Indonesia menggunakan pasal nomor 30 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan KUR. KUR penempatan pekerja migran Indonesia dikenakan suku bunga atau suku margin sebesar 6% efektif per tahun dengan dana KUR yang diberikan paling banyak 100 juta rupiah. Untuk persyaratan pengajuan KUR penempatan pekerja migran Indonesia antara lain sebagai berikut. Selanjutnya untuk KUR khusus diatur dalam pasal 36 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023. Dengan KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri usaha mikro, kecil, dan menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. KUR khusus dikenakan suku bunga atau suku margin 6% efektif per tahun dengan dana yang diberikan paling banyak 500 juta rupiah. Adapun persyaratannya, kredit usaha rakyat itu merupakan sebuah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal dan atau investasi, bukan untuk tujuan konsumtif. Jadi apabila Sobat Manvest telah lolos calon debitur KUR, diharapkan untuk tujuan pembiayaan modal atau investasi untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Jangan untuk tujuan konsumtif ya. Saya Rodi Filemon Pardede, salam edukasi.